PM1E020023 dan dengan dosen pengampu Ibu Alvina Devianti MPD dan dengan asisten dosen Kak Arili Pranata NPM A1E019011 dari program studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020. Pada praktikum kali ini saya akan membahas materi yang berjudul viskositas, di mana viskositas merupakan suatu istilah ilmiah yang menggambarkan suatu resistensi terhadap suatu aliran fluida. Fluida itu dapat menjadi cair atau juga gas, namun istilah ini lebih sering dihubungkan dengan cairan. Viskositas dipengaruhi dengan sejumlah molekul, interaksi serta bentuk molekul, interaksi antara mereka dan juga suhu. Adapun tujuan dalam praktikum saya kali ini: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. 2. Memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan dalam praktikum saya kali ini yaitu percobaan pada viskositas. Pertama, kita timbang massa dari ketiga kelereng. Langsung aja timbang. Massanya 2 gram. Lalu kita ukur diameter kelereng dengan cara kita ukur pakai benang, diputarkan, lalu digunting. Seperti ini. Lalu kita ukur kalinya menggunakan benang. Lalu kita isi satu botol ini dengan air 500 ml. Sehingga seperti ini 500 ml. Lalu potong 1 cm dari atasnya. Kita ukur dulu 1 cm. Lalu kita potong seperti ini. Kemudian kita potong 2 botol yang lainnya dengan ukuran yang sama seperti ini. Kemudian kita timbang salah satu botol yang kosong ke timbangan. Beratnya yaitu 1 gram. Lalu kita timbang massa air yang ada dalam botol yang udah kita isi. Langsung aja kita timbang. Dan massanya yaitu, kemudian kita isi 2 botol ini dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Ini minyak goreng, ini sabun cuci piring. Kemudian kita timbang minyak yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Dan hasilnya seperti ini, yaitu 510 gram. Lalu kita ukur massa dari air sabun cuci piring. Massanya yaitu 520. Kemudian kita hitung tinggi cairan. Yang pertama itu untuk air dulu, berapa senti. Kemudian kita hitung pada minyak. Kemudian kita ukur untuk ketinggian pada cairan sabun. 15,5. Kemudian kita masukkan 3 kelereng ke dalam 3 botol cairan yang berbeda dan dengan menghidupkan stopwatch. Kita lakukan percobaan pada air. Kita masukkan kelereng ke dalam air serta kita hidupkan stopwatchnya. Ulangi percobaan seperti tadi sebanyak 3 kali percobaan seperti pada tabel. Kemudian kita lakukan percobaan pada air sabun cuci piring. Jangan lupa stopwatchnya dihidupkan. Lalu kita mulai. Hitung pada saat kelereng sampai ke dasar botol. Lakukan percobaan seperti itu. Kemudian pada minyak goreng, amati stopwatchnya. Lalu kita lakukan percobaan pada minyak goreng. Lakukan percobaan seperti tadi sebanyak 3 kali, seperti pada tabel. Ikut data hasil praktikum pada viskositas, di mana massa kelerengnya 0,002 kg, diameter atau keliling kelereng itu 6 cm, volumenya 3,5 kali 10 min 6 meter
pangkat 3, massa jenisnya 571,4 kg meter kubik. Untuk tabel pengamatan 8.1 dapat kita lihat pada tabel di atas, dan untuk pengamatan 8.2 juga dapat dilihat pada tabel di atas, serta tabel pengamatan 8.3. Lalu berikut adalah rumus yang digunakan dalam mencari perhitungan pada materi viskositas. Di sana ada rumus kecepatan relatif, rumus mencari jari-jari, rumus mencari volume kelereng, rumus massa jenis kelereng, rumus koefisien viskositas. Dapat dilihat pada gambar di atas, sudah tertera keterangan dan rumusnya. Dan ini hasil perhitungan. Di sini terlebih dahulu saya mencari jari-jari. Lalu mencari volume kelereng di mana sudah terdapat jari-jari tadi. Kemudian mencari massa jenis kelereng. Masanya itu dapat dilihat pada tabel pengamatan tadi. Lalu untuk tabel 8.1 yang nomor 1, pertama-tama kita mencari massa jenis fluida air. Di sana massanya 1060 kg meter kubik. Lalu mencari kecepatan relatifnya. Hanya 0,16 meter, waktunya 0,33, jadi kecepatannya 0,48 meter per sekon. Lalu mencari koefisien viskositasnya. Di sana rumusnya 2 kali jari-jari pangkat 2 dikali percepatan gravitasi dikali waktu dikali massa jenis air dikali massa jenis kelereng dibagi dengan 9 dikali jarak. Itu perhitungannya, dan koefisiennya yaitu 249,8 VA sekon. Untuk nomor 2, dia dapat hasil kecepatan relatifnya 0,45 dari perhitungan di atas, dan untuk mencari koefisiennya yaitu 272,5. Dapat lihat pada tabel pada di atas. Dan untuk perhitungan nomor 3 juga sama, sudah dihitung, dapat lihat dari tabel di atas. Untuk ralat di sini untuk koefisien viskositasnya yaitu ralat mutlaknya 4,24, ralat nisbinya 1,61%, ketelitiannya 98,39%. Perhitungannya dilihat di atas. Lalu untuk tabel pengamatan 8.2 yang nomor satunya sama seperti tadi, kita mencari massa fluidanya. Di sini massanya 1020 kg meter kubik. Lalu mencari kecepatan relatifnya 0,34 dan koefisien viskositasnya dengan rumus yang sama, yaitu didapat hasil 335,9 VA. Lalu nomor 2 yaitu didapat kecepatan relatifnya 0,36 meter per sekon. Terus kecepatan viskositasnya 315,4 dan perhitungannya ada di atas. Untuk nomor 3 kecepatannya 0,35 dan koefisiennya 329,1. Perhitungannya juga sama, lihat di atas. Dan ralat koefisien viskositas pada tabel ini yaitu ralat mutlaknya 6,02, ralat nisbinya 1,84%, ketelitiannya 98,16%. Perhitungannya ada di atas. Kemudian tabel 8.3. Yang pertama sama halnya kita mencari massa jenis fluida sabun dulu. Di sini didapat 1040 kg meter kubik. Lalu mencari kecepatan relatif. Didapat 0,36 meter per sekon, di mana hanya 0,15 dan waktunya 0,41. Lalu mencari koefisien viskositasnya dengan rumus yang sama, didapat 324,8. Dan untuk nomor 2, kecepatan relatifnya didapat 0,31 dan koefisien viskositasnya 372,4. Untuk nomor 3, kecepatannya 0,3 meter per sekon dengan T-nya itu 0,50. Lalu koefisien viskositasnya 396,1 dengan perhitungan di atas. Dan untuk ralat koefisien viskositas tabel 8.3 ini menghasilkan ralat nisbi 20,9, ralat mutlak 20,9,
relatif B 5,73%, ketelitian 94,27%. Bahasan. Di sini pengertian viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari, viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Satuannya yaitu Pascal/Scone. Viskositas cairan ditentukan berdasarkan koefisien viskositas untuk fluida. Di sini persamaan dalam materi viskositas ini yaitu adanya koefisien viskositas, lalu adanya hukum Stokes, lalu adanya hukum termodinamika 1, termodinamika 2. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam viskositas ini yaitu adanya tekanan, temperatur, ukuran serta berat molekul, kekuatan kohesi. Jika suatu fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida semakin besar pula. Perubahan jarak tempuh benda tidak berpengaruh pada koefisien viskositas zat cair. Nah, pada kelereng yang kita masukkan ke dalam fluida itu jika kelereng itu jatuh bebas dalam satu fluida tadi, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gravitasi bumi hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Kecepatan terbesar ini disebut dengan kecepatan terminal. Pada saat kecepatan terminal tercapai, berlakulah keadaan gaya sama dengan 0 dan gaya sama dengan 6V. Dalam kelereng ini berlaku persamaan hukum Stokes. Pengukuran viskositas. Nah, pengukuran viskositas. Jenis dari pengukuran viskositas ini yaitu Caviller, Hofler, Cook dan Bob, dan Kohn dan Fleck. Untuk jawaban pertanyaan percobaan pada materi ini yaitu yang pertama, gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada dalam fluida itu yaitu jika suatu benda jatuh bebas dalam satu fluida kental, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gravitasi bumi hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Untuk pertanyaan nomor 2, koefisien kekentalan zat cair ketiga jenis cairan. Koefisien kekentalannya yaitu untuk tabel 8.1 nomor 1 249,8. Untuk nomor 2 yaitu 272,5, nomor 3 264,9. Untuk tabel pengamatan 8.2 koefisien viskositasnya 1, nomor 1 335,9, nomor 2 315,4, nomor 3 329,1. Untuk tabel pengamatan 8.3 1, nomor 1 324,8, 2 372,4, nomor 3 369,1. Pertanyaan nomor 3, kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan. Menurut saya, kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan itu yaitu pada saat mencari waktu. Karena pada saat mencari waktu, dimasukkannya kelereng itu mungkin tidak tepat dengan memencet tombol stopwatch. Makanya waktunya kurang. Lalu itu masa dari air, minyak goreng dan sabun. Karena ketiganya itu memiliki yang telah diisi dengan botol, maka memungkinkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Adapun kesimpulan dalam materi viskositas ini yaitu yang pertama, kita dapat memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas, di mana kita dapat menentukan berapa kecepatan pada saat kita memasukkan kelereng ke dalam fluida-fluida yang sudah ditentukan. Lalu kita dapat memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Maksudnya kita dapat memahami hubungan antara gaya yang dialami kelereng di dalam minyak goreng ataupun di dalam air ataupun di dalam sabun cuci piring. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini berbunyi jika sebuah benda jatuh bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gravitasi bumi hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Baiklah, mungkin hanya itu saja video praktikum untuk materi viskositas yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, ataupun pada saat praktikum atau pada saat menjelaskan atau perhitungannya salah atau bagaimana, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.